Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Indonesia Merdeka, Kampus Merdeka, dan Indonesia Jaya. Bersama Universitas Lampung, kembali lagi bersama saya, Apoteker Muhammad Iqbal, Sarjana Farmasi, Magister of Science, dalam channel Iqbal TV Virtual. Halo. Baik, apa kabar adik-adik semua, teman-teman semua ya. Di sini kita kembali membahas dalam sesi kedua tentang alat kesehatan. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang prinsip pengelompokan klasifikasi alat kesehatan, kemudian kita sekarang akan berbicara tentang contohnya, yaitu aplikasinya di lebih ke arah puskesmas. Tapi gambaran di sini adalah puskesmas yang sudah cukup sudah mumpuni lah, akreditasinya sudah baik sehingga alat-alat kesehatannya komplit. Dan gambaran dari puskesmas ini tidak jauh dengan apa yang ada di rumah sakit ya. Tentunya beda kelasnya nantinya, tapi bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita, sehingga nanti yang menjadi learning outcome adalah kita mengenal alat-alat kesehatan ya, aplikasinya. Daripada bingung melihat prinsip-prinsipnya, lebih baik kita lihat contoh-contohnya. Baik, tanpa panjang lebar lagi, jadi alat-alat kesehatan tentunya yang sudah beredar harus mempunyai nomor izin edar, tapi juga alat kesehatan itu harus juga dikalibrasi. Jadi kalibrasi alat kesehatan bertujuan untuk apa? Menjaga kondisi alat agar alat kesehatan tetap sesuai dengan suppliernya. Maksudnya tetap sesuai dengan spesifikasinya. Kalau nggak dikalibrasi nanti tidak akurat ya untuk memberikan informasi. Sehingga dengan adanya kalibrasi, maka akurasi, ketelitian, keamanan alat kesehatan dijamin ya, dijamin. Kalibrasi itu wajib dilakukan terhadap alat kesehatan yang dengan kriteria apa? Ada beberapa di sini poin-poinnya, yaitu belum dilakukan kalibrasi, contohnya masa berlaku sertifikat dan tanda lulus kalibrasi telah habis. Adanya keraguan terhadap hasil pengukuran, kemudian telah mengalami perbaikan walaupun sertifikat masih berlaku. Telah dipindahkan bagi yang memerlukan instalasi atau alat yang mempunyai sensitivitas tertinggi walaupun sertifikat, dan kalibrasi masih berlaku. Panduan administrasi alat kesehatan ya, jadi kita juga harus mengenal nih istilah-istilah seperti adanya izin produksi ya, izin untuk melakukan produksi, tentunya izin edar untuk beredar ya, izin distribusi ya, bagaimana suatu perusahaan berhak untuk mendistribusikan alat kesehatan. Jadi semuanya harus mempunyai izin. Kalau tidak mempunyai izin maka tidak legal, dan itu bisa ditindak ya oleh hukum ya dalam hal ini. Dan sudah ada pernah kejadian di Lampung contohnya ya, suatu penyalur alat kesehatan tidak mempunyai tidak mempunyai izin edar dari alat kesehatannya, apalagi meskipun tokonya mempunyai izin, sehingga izin-izin itu harus dipenuhi semua ya, seperti itu ya. Jadi pembagian alat kesehatan di puskesmas ya nih ya, sesuai dengan Permenkes 75 tahun 2014 ya. Jadi ini penting. Jadi banyak sekali dengan adanya pembagian ruangan, tentunya alat kesehatan yang berada di situ akan berbeda-beda, tapi ada yang sama juga. Ini akan banyak sekali dan kita akan lihat sedikit saja ya, karena nanti file yang bisa di-share, bisa dilihat lebih lengkap lagi. Misalnya aja ada ruangan pelayanan umum, ada IGD-nya juga, ada pelayanan KIA, bersalin, kemudian ada puskesmas pelayanan sterilisasi, ada kit bidan, kit posyandu, ada instalasi farmasinya, ada tentang promosi kesehatannya, dan banyak sekali ya di sini, sehingga akan mempengaruhi isi dari alat kesehatannya. Contoh ruangan pelayanan pemeriksaan umum, ada alat-alat kesehatan yang terkait yang harus berada di sini. Contohnya di sini ada anuskop. Apa itu fungsinya? Memeriksa rongga saluran antara anus dan rektum. Ya, nanti yang meriksa ya dokter ya di sini ya. Tapi di sini apoteker, karena banyak alat kesehatan yang mengadakan di situ, nanti ada apoteker ya. Jadi harus tahu juga apa guna dan fungsinya. Bahkan Direktur Jenderal Bina Alat Kesehatan juga dari apoteker ya, seperti itu. Kemudian ada baki logam. Nah, ini ada ya, seperti ini ada di ruang pelayanan pemeriksaan umum. Untuk apa? Tempat instrumen ya, harus tahu di sini. Nanti jangan tempat taruh makanan.
Kemudian bingkai uji coba untuk pemeriksaan refraksi. Nah, ini lebih kepada untuk pemeriksaan refraksi ya. Kemudian ada buku isi test. Nah, untuk pemeriksaan buta warna. Ini untuk pemeriksaan mata lah lebih ya. Ada akan banyak sekali, yaitu ada corong telinga juga, fungsinya untuk melisa telinga tentunya. Ada emesis basin ya, untuk wadah, kapas, bekas luka. Ada garpu talah. Ini bukan untuk nyetem gitar ya, tapi untuk meriksa ada tidaknya gangguan fungsi pendengaran pada telinga ya. Seperti itu ya. Nanti kalau di puskesmas atau rumah sakit jangan kaget. Kemudian ada handle kaca laring yang dengan fungsinya masing-masing ini bisa kita lihat di sini. Harus tahu satu persatu dan untuk nanti memandu dalam proses magang. Misalnya ini yang sering dijumpai, misalnya ada kaca nasofaring, ada mendiagnosa di dalam rongga mulut seperti itu ya. Kemudian ruangan yang lain, ruangan pelayanan tindakan NUGD dan ya maksud dan UGD. Ini harus familiar juga dengan adanya baki tadi sama ya. Kemudian neck collar anak untuk menjaga kepala dan leher kalau dia mengalami kesusahan pasiennya ya, pasien grade apa itu. Kemudian corong telinga hampir sama. Kemudian ini apa nih, untuk mendeteksi detak jantung janin ya, Doppler ya nih, kepotong. Kemudian ada dressing forceps untuk mengambil kapas. Nah, ini harus tahu juga, jangan asal gunting-gunting nggak taunya salah gitu ya alatnya. Sehingga farmasis juga harus mengetahui alat kesehatan ya, terutama dari peredaran, perizinan dan kegunaannya juga. Kemudian EKG untuk pemeriksaan keristerikan jantung tentunya ya. Kemudian ada lagi laryngoskop anak, melihat bagian dalam tenggorokan ya, dibuka seperti itu. Ada dewasa juga. Kemudian ada banyak nih nebulizer nih yang harus tahu juga ya, untuk membantu pasien mengalami kesulitan napas seperti itu. Kemudian ada juga pinset. Nah, ini berbagai macam pinset. Nah, ini sering digunakan di puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi apoteker rumah sakit atau puskesmas harus tahu ini ya. Pinset anatomis tentunya untuk menggenggam jaringan. Nah, ini ada nomor-nomor yang beda ukuran-ukurannya. Nanti farmasis harus mengetahui untuk bagaimana nih mengontrol baik itu dari kalibrasi dan lain sebagainya ya. Kemudian ada resusitator anak dan sungkup untuk memompa oksigen ya dari udara bebas untuk memberikan nafas buatan bagi pasien bayi ya. Ini daerah masih pelayanan IGD ya, maupun yang anak maupun dewasa ya, atau maupun neonatus. Ada juga retraktor pembuka kelopak mata di sini, pembuka kelopak mata ya. Jadi ada alatnya masing-masing dalam peralatan medik ya. Kemudian dalam ruang pelayanan KIA nih ya, ada berbagai macam, ada clamp catcher. Nah, ini untuk pemecah air ketuban. Ada anuskop lagi sama, bak instrumen ada, baki logam ada. Kemudian ada gunting perban. Nah, ini sering ada catcher tank namanya catcher. Kemudian mangkok ya, untuk larutan. Ada meja instrumen, jelas ya nih ya, meja instrumen. Kemudian ini ada spekulum vagina atau spekulum cocor bebek namanya. Nanti jangan kaget, apa tuh nanti misalnya diminta, oh tolong adakan cocor bebek. Nah, ini harus tahu bagian farmasisnya di sini. Kemudian ada juga ini spekulum vagina semua ya, untuk membuka vagina atau serviks. Nah, lalu ada di dalam ruangan pelayanan persalinan. Ruangan persalinan ini biasa disebut apa, ruang persalinan ada kalau di ini ada OK, ada VK ya, namanya VK. Kemudian set-setnya itu sama ya, set-set bak, alat, ada Doppler yang untuk detak jantung janin dalam kandungan. Ini penting. Kemudian ada endotracheal tube, ada ukuran-ukurannya. Kemudian ada gunting benang. Nah, ini gunting-gunting iris lengkung, nanti akan diminta sesuai speknya kita mengadakannya. Lalu tak lupa juga, karena di sini membahas tentang farmasis, harus tahu juga ruangan di pelayanan farmasi yang tentunya tidak jauh berbeda, baik itu di apotek, puskesmas, rumah sakit. Tentunya ada timbangan, ada batang pengaduk, ada corong, ada mortir stamper pasti di situ ya, ada cawan porselen, macam-macam ya di situ ya. Ada gelas ukur, ada gelas piala. Nah, ini tentunya adik-adik sudah familiar ya, kita semua karena sudah ada di lab farmastika, tidak jauh-jauh beda dengan di apotek, rumah sakit ya. Mungkin nanti lebih pada sistemnya saja yang sedikit berbeda.
Ada juga hygrometer ya untuk mengukur kelembapan pada suatu tempat. Kemudian ini ya multi stempel tadi itu, ada pipet juga, ada spatel logam untuk mengambil bahan yang berbentuk setengah padat nih untuk mengaduk larutan. Ada shaker juga ya dalam puskesmas yang sudah terakreditasi nih, digunakan untuk mencampur larutan, nah yang untuk menghomogenkan ya, jadi penting dia, atau di rumah sakit ya, di apotek juga. Oke, mungkin itu adalah gambaran singkat dari alat contoh-contoh alat kesehatan dalam aplikasinya, dalam puskesmas khususnya. Tentunya tidak semua ruangan dibahas karena nanti bisa akan di-share ya filenya, dan juga akan di-share file yang ada di rumah sakit. Ada banyak sekali, tapi itu adalah alat-alat yang utama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.